Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan pimpinan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Kita doa. Teman-teman, sebelum mulai ada baiknya kita baca doa dulu. Baca doa dalam hati, kita surah Al-Fatihah ya. Baca doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Gimana semangat hari ini ya? Semangat. Oke, baik, sebelum memulai, Bapak pengen tes nih, pengen lihat sejauh mana konsentrasi Anda semua. Sebelumnya udah pernah sering kenal belum nih? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ada yang belum. Oke, baik, kita mulai. Nah, cara permainannya, jadi ini sambil konsentrasi, sambil berkenalan juga. Konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Seperti itu. Nanti mulai baca diri sendiri, habis sampai di sini. Kemudian yang keduanya panggil yang kanan dan nama kita sampai habis, dan terakhir kita akhiri. Kira-kira paham? Siapa? Ya, saya dulu. Tapi nanti nyambungnya dari Anda semua. Bisa ya? Ya, baik, kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Saya Nasir. Saya Putri. Saya Radit. Saya Tasya. Saya Hurun. Saya Raisya. Saya Praksi. Saya Salwa. Saya Arum. Arum Putri. Putri Rani. Rani Tasya. Tasya Hurun. Hurun Raisya. Raisya Praksi. Praksi Salwa. Salwa Arum. Konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, diakhiri. Oke, terima kasih Anda semua. Berarti Bapak yakinkan, pastikan bahwa hal ini sudah konsentrasi semua. Oke, baik, sebelum kita lanjut, perlu beberapa yang Bapak sampaikan tentang bimbingan kelompok, di mana topik hari ini berkenaan dengan motivasi belajar. Jadi apa aja yang perlu kita capai atau target kita yang kita tuju dalam bimbingan ini? Pertama, bagaimana Anda semua bisa mengidentifikasi motivasi belajar itu apa sih? Kemudian kedua, bagaimana Anda bisa melanjutkan yang namanya faktor penghambat dan faktor pendukung dari motivasi belajar itu sendiri. Jadi kita tahu nih penghambat motivasi belajar apa, kemudian pendukungnya apa. Nah, terakhir perlu kita cari strategi atau kiat bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Jelaskan tentang langkah-langkah dari kegiatan pada hari ini. Pertama, nanti Anda semua akan berbentuk diskusi berpasangan. Jadi misalnya berdua, ya saling menghadap aja berdua, nanti silahkan bahas tentang materi-materi yang disampaikan. Contoh seperti tadi motivasi belajar, kemudian pendukung, penghambat, dan strateginya. Kita berapa menit butuhnya? Kira-kira 10 atau 5 menit ya? 10 menit. Oke, apakah sudah bisa dimulai? Sudah siap? Siap. Silakan diskusinya berpasangan. Boleh berhadapan-hadapan boleh, atau di sana boleh. Tujuannya ini Bapak kasih ya KPD. Jadi di LKPD ini kan LKPD nama sana. Di situ kan buat identifikasi faktor. Nah, Benar.
meningkatkan motivasi belajar itu. Oke. Ini lanjut. Oke, baik, sudah selesai. Sudah lebih kurang 10 menit. Maka diskusi berpasangannya kita selesaikan. Waktu sudah 10 menit, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Pertama, masing-masing kelompok atau pasangan silakan menyampaikan hasil diskusinya secara bergantian. Kita ada 4 kelompok, jadi kelompok mana kira-kira yang mau duluan tampil? Nah, ya oke, silakan kelompok 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisya Amanda dan ini adalah rekan saya, Ramisti Salsabila. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Nah, pertama kami akan memberitahu apa sih motivasi belajar itu. Jadi motivasi belajar itu adalah hal-hal yang dapat mendorong siswa agar lebih semangat dalam pembelajarannya. Ya, untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, salah satu faktor pendukungnya itu kayak guru yang asik, friendly gitu. Siapa sih dari kita yang nggak suka gitu sama guru yang friendly, ya kan? Jadi juga kalau misalnya guru friendly, asik gitu, kita juga jadi terbuka, bisa cerita-cerita sama dia gitu kan. Terus mata pelajaran disukai. Nah, Kak Rasyari suka apa nih? Kimia. Nah, kimia. Apalagi gurunya Pak Fadil ya kan? Pak Fadil pasti kan juga asik gitu kan kita pelajarannya dengan cara metode dia mengajar juga jadi masuk gitu kan, jadi enak belajarnya. Nah, kemudian ada idola. Pastinya setiap masing-masing kita punya idola kan. Nah, siapa sih yang mau jadi kayak idola kita itu? Contohnya nih, Raisa idolain Jerome Pauline sama Maudy Ayunda. Mereka tuh kan pinter banget kan, terus kuliahnya di luar negeri. Siapa nih yang mau keluar di luar negeri ya kan? Iya, jadi kita tuh jadiin mereka motivasi agar kita tuh bisa menjadi seperti mereka. Kalau bisa lebih jadi mereka gitu kan. Tapi kalau cuma omong doang nggak ada tindakan sama aja. Jadi kita harus semangat dalam belajar biar kita bisa menjadi seperti mereka gitu. Ya. Nah, kemudian ada support system. Nah, support system ini pastinya banyak didapat dari orang terdekat kita. Ada orang tua, teman, terus tuh ada faktor penghambat. Nah, faktor penghambat tuh banyak juga kan yang buat kita jadi malas belajar. Nah, pertama itu ada salah satu yang paling besar nih, ada penggunaan gadget yang berlebihan. Oke, cukup sekian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang kedua yang menyampaikan hasil diskusi kelompok, ya silakan pasangan 1. Nah, baik. Di sini saya perkenalan dulu ya. Ya, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Diva dan ini partner saya. Nah, sama Rani. Jadi di sini kami akan menjelaskan motivasi belajar menurut kami berdua. Yang pertama, kita mulai dulu dari kata motivasi. Motivasi belajar itu apa sih, Rani? Nah, singkatnya motivasi belajar itu merupakan dorongan dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam diri siswa untuk mencapai tujuan belajar dalam pengembangan belajar kita. Oke, baik, terima kasih kelompok 1, luar biasa. Mari kita berikan buat dia. Oke, selanjutnya kelompok untuk pasangan yang ketiga lagi, 1, 2, dan yang ketiga siapa yang mau mulai? Saya. Ya, silahkan kelompok 4 atau pasangan 4. Hai, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita perkenalan dulu lah ya. Perkenalkan, nama saya Puspita Arumaya Dela, biasa dipanggil Aruk. Di sini ada partner saya, Salwa Adinda, atau biasa sering dipanggil Salwa. Nah, motivasi belajar itu apa sih, Rum? Nah, motivasi belajar itu ya suatu kata penggerak atau pendorong yang timbul dalam diri kita sendiri. Untuk apa? Yaitu untuk menjadikan kita menjadi lebih baik, untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, contohnya nih ada orang hebat, kita pasti pengen menjadi seperti mereka kan? Karena muncul motivasi kita untuk bisa menuju mereka. Nah, yang kedua ada faktor pendukung ya. Nah, faktor pendukung yang pertama di sini adalah cita-cita. Cita-cita itu adalah tujuan kita ya. Untuk kita misalnya belajar gini kan kita mencapai tujuan juga kan. Nah, ketika kita mencapai tujuan, kita tuh harus ada dorongan di dalam diri kita untuk kita mencapai suatu tujuan tersebut. Kalau kita tidak ada dorongan, justru kita
pasti akan pesimis nih, aku nggak bakal ini, nggak bisa mencapai calon tujuan tersebut begitu. Baik, mari kita berikan tepuk semangat untuk kelompok atau pasangan 3 ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terakhir silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Ini kan ada pepatah, kalau nggak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Udah cinta malah di ghosting. Waduh, kasihan. Perkenalkan dulu lah ya. Perkenalkan nama saya Natasha Gaida dan di samping saya ada Siti Hafidhul Masida. di sini kami akan menjelaskan apa sih motivasi belajar itu. Nah, motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dalam diri seorang siswa sehingga menimbulkan semangat atau gairah untuk belajar. Nah, pasti dalam motivasi belajar ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat ya kan? Nah, itu akan dijelaskan oleh guru. Jadi faktor pendukung timbulnya semangat kita untuk belajar. Yang pertama adalah adanya tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Kita harus punya tujuan atau goals yang ingin dicapai. Jadi itu menimbulkan semangat kita untuk belajar. Setidaknya tergeraklah hati kita untuk mau belajar gitu kan. Tadi sudah sempat juga disinggung, pertama faktor guru. Nah, guru di samping perlakuan tadi kalau bahasanya kelompok 1 tadi dengan kelompok 2 asik nggak asik ya, itu kan persoalan selera ya, karena masing-masing guru punya fashion yang berbeda dan tergantung kita menyesuaikan. Tapi yang terpenting kualitas guru itu akan mempengaruhi dari hasil belajar, sehingga ketika guru yang tampil itu materi pembelajaran kita itu guru yang berprofesional bahasanya, sehingga juga akan menarik dan itu juga akan meningkatkan motivasi kita dalam belajar. Nah, itu yang pertama. Kemudian sarana dan prasarana tadi juga belum disinggung oleh Anda semua. Nah, fasilitas yang ada di madrasah kita ini itu buat siapa? Buat kita. Nah, manfaatkanlah fasilitas itu sebaik-baik mungkin. Kita punya labor bagus, pustaka luar biasa. Nah, itu salah satu faktor yang akan membuat kita semangat dalam belajar. Nah, itu ketika semangat itu apa? Kan indikasi dari motivasi kita meningkat. Nah, itu untuk dari fasilitasnya sendiri. Oke, terakhir evaluasi. Nah, setiap proses-proses pembelajaran itu perlu dievaluasi sejauh mana kita bisa mengukur ini hari ini gimana ya proses pembelajarannya. Nah, sehingga itu juga akan menjadi salah satu penyebab dan penghambat untuk besok. Jadi semangat tidak semangat, meningkat tidak meningkat itu tergantung pada diri kita. Mungkin itu yang dapat Pak sampaikan tentang kesimpulan dari diskusi yang sudah luar biasa tadi. Memang luar biasa dari hasil diskusinya. Dan terakhir, apa kesan dari Anda tentang bimbingan kelompok yang kita lakukan ini? Siapa yang mau menyampaikan kesannya? Saya. Ya, silakan boleh. Kesan dari bimbingan kelompok, apa yang Arum dapat kesan dari kegiatan ini? Kesannya seru karena saya juga suka belajar seperti ini nih. Karena kan berdebat, mengusulkan masing-masing pendapat itu sangat menyenangkan loh teman-teman. Gitu betul. Kalau saya lumayan seru karena saya juga suka nih belajar yang kayak gini, asik gini kan. Kalau misal belajar asik, jadi kita lebih nangkapnya juga lebih nyaman kan. Kita merasa lebih Gampang nyaman. nge-save-nya ya. Ya, gampang nge-save. Kalau misalnya tegang terlalu tegang itu kan nggak asik ya. Lebih enak, nyaman kayak gini gitu. Oke, yang lain? Ya, silakan, Rani. Kalau menurut saya ini seru banget soalnya bisa tukar-tukar pikiran juga kan. Masing-masing dari kita kan punya pendapat beda-beda. Jadi sekalian belajar juga dari orang lain buat diri kita. Gitu. Yang lain? Kalau ini kan saya mau ini sharing tentang apa ya, masalah-masalah yang kita alami di setiap hari ya, saat kita sekolah. Jadi ini tuh memang sangat-sangat menarik untuk dibahas dan berguna juga ke depannya. Saling menghargai juga. Kerjasamanya lebih bagus gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Untuk kegiatan mendatang, mungkin kita akan bahas dalam konteks bimbingan kelompok, mungkin dengan metode atau materi yang lain. Dan mungkin materi ini bisa jadi kita sampaikan juga ke kelompok-kelompok di kelas-kelas lain. Nah, seperti itu. Oke, baik, untuk mengakhiri bimbingan kita pada hari ini, mari kita bersyukur
atas kelancaran acara dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur mulai. Alhamdulillah.